Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Bilal Islami dari kelas 12 L1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang saya dapat tentang manusia purba dan nenek moyang Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan dimulai dari pengertian awal mulanya manusia purba itu berada. Satu, pengertian manusia purba. Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup di masa lalu dan memiliki ciri khas fisik serta budaya yang berbeda dengan modern. Mereka berevolusi selama jutaan tahun dan meninggalkan jejak berupa fosil serta alat-alat peninggalannya. Ya, seperti alat manusia purba, tengkorak dan lain itu hanya yang dimiliki oleh manusia-manusia purba tersebut. Nah, manusia purba di sini kita hanya diketahui oleh ilmuwan seperti Eugen Dubois, von Koenigswald, dan Teuku Jakob. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia saja. Oke, yang pertama itu ada Meganthropus dan Paleognathalicus. Sebutannya manusia besar Jawa kuno. Di sini saya juga sudah menjelaskan di sini ada apa namanya bentuk giginya. Namun saya juga tidak menemukan tengkorak yang lain, jadi saya hanya menampilkan sini. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa namanya zaman hidupnya sekitar apa namanya sudah lama sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu, berarti sudah lama banget. Nah, yang kedua itu ada Pithecanthropus, manusia kera yang berjalan tegak. Simpelnya itu jadi ada apa namanya manusia yang agak sedikit mirip sama monkey. Jadi itu bisa apa namanya orang zaman dulu itu nyebutnya sebagai Pithecanthropus. Memang ada beberapa manusia yang bentuk mukanya mirip dengan seperti seekor kera. Nah, itu ditemukan oleh Eugen Dubois di Trinil, Jawa Timur pada tahun 1891. Zaman hidupnya sekitar 1 juta hingga 300.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya bisa dilihat sendiri, bisa dilihat langsung. Terus jenis-jenisnya yang ditemukan di Indonesia ada Pithecanthropus erectus dari Jawa Timur, Trinil, terus Pithecanthropus mojokertensis, Mojokerto, Jawa Timur, tuh ada sini, bisa dilihat. Terus Pithecanthropus soloensis, Sungai Bengawan Solo. Nah, untuk yang Bengawan Solo itu saya tidak punya picture-nya ya. Jadi saya akan melakukan yang saya punya sumbernya dan saya bakal terapkan ke sini. Terus yang ketiga itu adalah Homo. Homo, manusia modern di awal mula. Ditemukan oleh von Koenigswald dan Teuku Jakob. Zaman hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, di sini ada jenis homonya. Ada 3 jenis homonya dan ini contoh homonya. Ada Homo wajakensis, ada Homo floresiensis. Nah, ini contoh-contoh homonya. Jadi sini tuh ada namanya Homo wajakensis, tulun gagung dari Jawa Timur, Homo floresiensis, Sungai Bengawan, Solo, Homo floresiensis, manusia Hobbit ditemukan di Pulau Flores, ya itu masih di Indonesia. Jadi untuk apa namanya setiap satu manusia purba memiliki jenisnya masing-masing, termasuk Homo ini. Terus saya akan lanjut di bagian nenek moyang bangsa Indonesia. Selain manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari 2 kelompok utama berdasarkan penelitian antropologi dan linguistik. Nah, saya akan jelaskan dimulai dari A. Proto Melayu atau sebutnya Melayu tua, berasal dari Yunan atau awalnya bisa disebut Cina. Dari zaman migrasi sekitar 2000 Masehi, mereka tuh sudah apa namanya uh, udah berada di daerah sini karena mereka itu seperti imigran-imigran gitu. Jadi mencari tempat baru datang ke Indonesia gitu. Sebelum itu juga namanya bukan Indonesia, Nusantara, dan dulu tuh masih apa namanya? Masih mereka tuh masih apa namanya? Ala kadarnya, hidup seadanya saja.
karena mereka kan apa namanya eh, pergi bepergian dan menemukan tempat yang paling nyaman ya betul di Nusantara ini. Terus apa namanya ciri-ciri orang-orang itu dia tuh kalau manusia purba itu orang-orangnya besar, sedangkan apa nenek moyang kita di Indonesia ini itu ukuran normal seperti manusia pada umumnya. Ya lebih kecil dibanding apa namanya manusia-manusia purba. Karena manusia purba itu biasanya rata-rata besar ya. Tingginya itu bisa sekitar 2 meter, 3 meter lah. Terus masih apa namanya menggunakan alat-alat seperti batu dan lain-lain. Nah, contoh suku yang memiliki keturunan nenek moyang ya Dayak, Toraja, Batak dan mereka tuh sampai sampai masih sekarang masih apa mengutamakan budaya-budaya zaman dulu dari nenek moyang mereka. Berasal dari Yunan Cina. Dia Melayu berasal dari Melayu Muda. Oke, berarti dia dari Cina juga, berarti Melayu Muda. Zaman migrasinya sekitar 500 sampai 300. Berarti dia tuh udah lama banget ya, tapi masih lebih lama manusia purbanya dibanding nenek moyangnya. Mereka itu lebih maju. Dia tuh apa namanya sudah mengenal yang namanya besi, biji-bijian, ya, biji-biji besi dan perunggu dan lain-lain. Mereka sudah membuat alat-alat mereka sendiri ya. Mungkin bisa dibilang mereka sudah agak maju karena mereka sudah mengenal ilmu pengetahuan walaupun hanya sedikit, walaupun sudah baru hanya mengenal logam. Namun biarpun dia mengenal logam, mereka tetap mengimprovisasi, membuat kapal besar dan melakukan pelayaran jauh. Seperti contoh keturunannya dalam Melayu, Jawa, Bugis, Minangkabau. Itu ciri-ciri mereka yang apa namanya sudah melakukan improvisasi pada diri mereka, walaupun mereka hidup di zaman yang sangat benar-benar gelap. Nah, ini ada juga perkembangan budaya manusia purba. Jadi di sini ada kesimpulan ya. Manusia purba di Indonesia meninggalkan berbagai peninggalan budaya seperti alat-alat batu, kapak penimbas, kapak genggam, dan alat sepi. Ya, apa namanya kehidupan-kehidupan zaman dulu pada umumnya. Jadi kita harus serba apa namanya eh, bersatu dengan alam. Jadi alat terus ada ini, gak sebagus yang zaman sekarang. Terus ada juga namanya pola hunian, gua sebagai tempat tinggal sementara. Jadi manusia-manusia purba itu hidup di gua, tidak seperti kita hidup di rumah dan yang lain-lain. Tapi untuk nenek moyang mereka sudah bisa membangun rumah karena mereka sudah memiliki pengetahuan walaupun sedikit, masih sedikit banget di zamannya itu. Terus sistem sosial, sistem sosial hidup dalam kelompok kecil untuk bertahan hidup. Jadi mereka tuh orang-orang apa namanya manusia purba itu mereka tuh hidupnya berkelompok. Cuman mereka tuh karena mereka itu apa namanya masih tidak terlalu mengenal sistem sosialnya, mereka tuh hidup hanya seperti keluarga saja. Hidup hanya 7 orang, 4 orang, 14 orang gitu. Jadi dia tidak bisa hidup seperti kita dalam jumlah besar, bisa 300 orang atau berapa orang karena mereka berkomunikasinya juga apa namanya dengan cara mereka sendiri. Jadi setiap manusia purba, kelompok manusia purba, dia cara berbicara beda-beda. Nah ini kepercayaan animi animisme dan dinamisme. Nah, percaya pada roh dan benda yang benda bertuah. Jadi mereka itu sebelumnya datangnya Islam atau apa namanya agama lain, mereka tuh selalu eh, percaya dengan hal-hal mistis seperti dia percaya kepada roh, benda-benda yang dikira apa namanya memiliki kandungan roh atau apa. Mereka tuh lebih percaya itu dan dianggap sebagai kepercayaan. Seni dan simbol. Lukisan gua di Sulawesi Selatan. Nah, apa namanya? Mereka tuh masih ada peninggalan yaitu seni dan simbol lukisan gua di Sulawesi Selatan. Mereka apa namanya memiliki lukisan gua di Sulawesi Selatan yang sampai sekarang masih dijaga. Mungkin bisa dilihat sendiri karena di sana masih banyak apa namanya simbol-simbol ya walaupun sebenarnya simbol-simbol dari manusia-manusia purba atau nenek moyang kita itu masih banyak itu memiliki makna apa namanya eh, adat 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 istiadat bagi mereka tuh kesimpulan ya manusia purba di Indonesia berkembang dari Meganthropus
Pithecanthropus hingga Homo yang lebih menyerupai manusia modern. Fosil mereka ditemukan di berbagai tempat, Sangiran, Trinil, dan Bengawan Solo. Nenek moyang Indonesia berasal dari Proto-Melayu dan Deutero-Melayu yang membawa budaya bercocok tanam dan logam. Berkembangnya budaya manusia purba mencakup alat-alat batu, kepercayaan animisme dan dinamisme, dan seni primitif. Jadi, mereka melakukan improvisasi pada diri mereka sendiri yang di zaman-zaman dulu. Itu, itu sangat keras, apalagi mereka tidak punya alat-alat seperti sekarang dan yang gimana gitu. Makanya kita ketika kita hidup di zaman sekarang kita harus bersyukur karena apa-apa sudah serba mudah. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan yang kita dapatkan sekarang yang serba mudah daripada dulu. Oke, terima kasih. Itu materi yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.